Duduk. Silahkan duduk. Sorry, I'm late. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning, sir. How are you today? Fine, thank you. How about you? Good. Yes. Before we start our lesson, let's pray together. Please, doa dimulai. Selesai. Yeah. Jadi yang kita pelajari hari ini yaitu news item. Yes, sir. Apakah kalian sudah mendownload apa yang saya kirimkan? Sir, belum. Coba download terlebih dahulu. Oh ya, sebelum memasuki materi, siapa yang tidak hadir? Fatur, sir. Sama Yudi. Kenapa itu? Kalau Fatur sakit, sir. Yes, sir. Fatur sakit. Oke. Yudi alfa, sir. Ya 3 kali alfa itu sudah tidak lulus mata kuliahnya. Mata pelajaran ini. Astagfirullah. Ya, sudah, sir. Sudah? Yes, sir. Yes, sir. Bisa kalian bantu saya untuk menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini? Saya, sir. Oke, Ahmad. Thank you. So, the objective learning today, the first is through group discussion. Student can identify the social function, text structure, and linguistic element of news item text quality. The second is through group discussion. Student can differentiate the social function, text structure, and linguistic elements of news item text quality. And the last is through the news item writing project. Student can apply the social function, text structure, and linguistic element of new item text in the context of everyday life. Terima kasih Ahmad. Oke, pada PPT yang saya kirimkan ada contoh untuk mengetes sejauh mana pengetahuan kalian tentang news item. Apakah kalian sudah lihat? Ya. Yes. Jadi pertanyaan saya untuk mengetes sejauh mana pengetahuan kalian tentang news item dari contoh tersebut, itu menurut kalian apa judul dari news item tersebut? Tom Container. Oh, kasih. Benar sekali yang dikatakan Alvin. Terus peristiwa apa yang diceritakan? Tentang seorang jurnalis dari Rusia yang telah menemukan bukti bencana nuklir Soviet. Benar. Kapan peristiwa itu terjadi? Pada 12 terjadi 13 bulan sebelum bencana Chernobyl. Tepat. Di mana kejadian tersebut terjadi? Terjadi 13 bulan sebelum bencana Chernobyl. Di mana? Oh, Di mana terjadi? di Rusia. Yang lebih tepatnya ini ada di Moskow. benar. Siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut? Ini pejabat Uni Soviet. Ada lagi?
Ya, yang pastinya pejabat dan masyarakat ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi kita. Kita sudah masuk materi. Kalau kalian sudah mengetahui social function dari news item, Yes, sir. The social function of news item text is report current events occurring in society. These events can be important events, current events, or even yeah. oke, seperti yang dijelaskan berarti. Jadi, the social function of news item text is report current event occurring in society. This event can be important event, current event, and event-event yang lain. Okay, sir. Selanjutnya itu struktur teks, struktur teksnya. Jadi yang pertama itu main event atau core event. Main event is incident that is reported briefly about an event that occurred, or is usually called domain news. And second, elaboration, dan dimana di situ terdapat background, participant, time, dan place. Yang ketiga, or the last, research information. This is the final session that contains the source of the information. For example, comments from the public or verbal statement from source. Yang ketiga atau materi tadi itu linguistic element. Pada linguistic element di sini ada beberapa, yaitu action verb, adverb of time, adverb of place, personal pronoun, and modal verb to express certainly or possibility. Jadi kalian sudah paham apa itu strukturnya, misalnya linguistic elemennya. Jadi lihat example yang ada di bawahnya. Sudah lihat? Sudah, sir. Yes, sir. Saya ingin kalian mencari tahu apa social function, struktur teks, dan linguistic elemen yang terdapat pada example tersebut. Kalian dapat menulisnya di sini. Saya kasih waktu 5 menit untuk kalian. Boleh? Yes, sir. Oke. Kita lanjut ke tugas kedua. Dari ibu, sir. Tugasnya. Ya, kumpulnya selesai. Saya aktif. Sir. Untuk tugas kedua, kami ingin kalian membuat small group, terdiri 2 atau 3. Oh, yes, sir. Sir. Ini berapa satu, saya kebetulan. Nah, benar sekali. Sir. Jadi kalian buat news item, berita yang terjadi di lingkungan kalian. Sir. Paham? Paham, sir. Setelah itu kalian presentasikan salah satu perwakilan saja. Oh, yes, sir. Saya kasih waktu 10 menit. Mulai dari sekarang. Yes, sir. Oh ya, saya belum membagikan lembar kerja. English, sir. Oh, sedikit pertanyaan. Event
apa yang happening in your network yang ada di lingkungan kalian. Kalau saya tahu. Hah? Apa tadi? Jadi Event apa, kayak kejadian apa yang terjadi dengan kalian yang saat ini hangat-hangat ini. Pemadaman listrik bergiliran, sir. begini sir. Gara-gara apa itu? Kemarin sir. Kemarin alasan dia anak ini di pemerintah. Dan untuk tugas kalian harus mewakili 3 yang tadi, materi yang social function, sesuai dengan strukturnya, dan yang pastinya menggunakan linguistic elemen yang tadi yang sudah dijelaskan. Baik. Bagaimana sudah? Sedikit lagi, sir. Transfer.
kan sir atau videokan saja? Boleh nanti ke sini. Baik. Makassar City experiences mass power outage for 12 hours. Makassar City on Tuesday in Makassar City experienced a mass power outage that lasted for 12 hours. The outage occurred around 10 a.m. and lasted until 10 p.m., causing inconvenience to thousands of residents and business in the city. According to the local electricity company, this outage was caused by damage to one of the main distribution substation. Technicians are working hard to fix the problem, but expect full recovery to take several more hours. As a result of this blackout, many areas in Makassar City was affected. Some households and businesses lost power supplies, causing distributions with the use of electronic equipment and air conditioning systems. Several shops and restaurants were also forced to close temporarily because they could not carry out their operations without electricity. Apart from that, power outage also have an impact on public services. Hospitals and health centers were forced to rely on backup generators to maintain critical power supplies, while some schools and universities decided to temporarily close due to the inability to carry out teaching and learning activities. The local government has sent an emergency team to help affected residents. They provide temporary evacuation facilities and ensure that the clean water supply continues to run. Apart from that, electricity companies also provide the latest information to the public through social media and their websites. This mass power outage is a warning to the government and electricity companies to improve infrastructure and maintenance of the electricity system. It is hoped that appropriate steps will be taken to prevent similar incidents in the future and assure reliably electricity supply to the community. Terima kasih. Sebentar, sebelum kelompok selanjutnya, apakah paham dengan materi apa yang disampaikan? Ini tentang apa? Apa garis besar yang disampaikan tadi? Pemadaman listrik di Makassar. Berarti paham ya? Dan Oke, selanjutnya bentar. Ada tanggapan? Ada pertanyaan? Nasir. Boleh kelompok selanjutnya? Oke. Okay, thank you for group. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, jadi pada di sini itu pasar tradisional ramai, harga sayuran anjlok. Pasar tradisional di sekitar wilayah Kota Baru hari ini menjadi pusat perhatian. Hal ini disebabkan oleh lonjakan aktivitas pembeli yang membanjiri area pasar sejak pagi hari hingga siang hari. Para pedagang melaporkan peningkatan signifikan dalam penjualan sayuran. Menurut beberapa pedagang, lonjakan ini berkaitan dengan penurunan harga sayuran. Sebagai contoh, harga tomat dan bawang merah mengalami penurunan mencolok hingga 30% dibandingkan dengan minggu lalu. Pedagang sayuran ini mengakui bahwa peningkatan pasokan dari petani setempat menjadi faktor utama di balik penurunan harga tersebut. Selain itu, pola pembelian yang mengalami perubahan juga menjadi sorotan. Pembeli cenderung memborong sayuran dalam bentuk jumlah besar, mengingat harganya terjangkau. Fenomena ini menciptakan suasana yang di pasar, di mana tawar-menawar antar pembeli dan penjual jadi semakin ramai. Sementara itu, Dinas Perdagangan setempat mencatat bahwa lonjakan aktivitas pasar dan penurunan harga sayuran bukan hanya terjadi di pasar ini, tetapi juga terjadi di beberapa pasar tradisional lainnya di kota ini. Pemerintah setempat berencana untuk melakukan monitoring lebih lanjut terkait keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar-pasar tradisional untuk mencegah
fluktuasi harga yang berlebihan. That's all for me. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok 1? No sir. Paham dengan apa yang disampaikan? Insya Allah paham sir. Oke. Dan tanggapan? No sir. Jadi sepertinya kalian sudah paham Yes, sir. Yes sir. tentang apa itu news item, cara menggunakannya, strukturnya, linguistik elemennya. Sebelum saya menutup kelas hari ini, saya ada sedikit pertanyaan. What did you learn from this news writing project? Apa yang kalian tahu dari itu news writing project? Bisa langsung saya kasih. Apa tadi saya sebelum pertanyaannya? What did you learn from this news writing project? Jadi yang saya pelajari itu kita dapat mengidentifikasi proses fungsi, function, terus struktur teks dan elemen dari news item. Kalian apa tantangan terbesar atau challenges you learn this project? Apakah tantangan atau mudah buat kalian? Ada sir. Apa itu? Mencari berita terkini. Iya, bisa dan juga untuk menentukan linguistik elemennya juga, sir. Dan itu agak sulit, sir. Tapi sudah paham? Paham sir. Paham, sir. Oke. Untuk minggu depan saya akan memberikan tugas homework yang pasti itu mencari berita terkini dari media massa dan tentukan social functionnya, struktur teksnya, dan linguistik elemennya. Yes, sir. Dikumpul minggu depan. Siap, sir. Okay, thank you for your attention. Thank you coming in this class. Yes, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.